Baik, perkenalkan nama saya Eka dari Tama dengan NIM akhir 171. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan ekonomi daerah merupakan pembangunan ekonomi yang bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di beberapa daerah. Di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta untuk menciptakan nilai sumber daya yang bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien dibutuhkan secara seimbang. Perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta meliputi petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial yang mempunyai peranan dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu ekonomi entity yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yaitu perlunya perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Disadari oleh para ekonom bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian yang cepat ketika terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat, terutama di NSB. Mereka mulai menyadari bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan apabila ingin mencapai suatu proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah, serta menjaga agar pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati secara bersama-sama pada suatu daerah. Keadaan sosial yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan sumber atau campur tangan pemerintah untuk tiap daerah itu berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Dalam hal ini, jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah kenyataan bahwa kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung akan membesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antara daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat lainnya atau daerah lainnya akan semakin tertinggal. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh banyak hal, misalnya kondisi alamiah yang ada. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut, khususnya migrasi tenaga kerja yang biasanya bersifat selektif. Akibat migrasi itu akan cenderung menguntungkan daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi dan merugikan daerah lain. Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan daerah yang sedang berkembang. Permintaan jasa atau barang yang akan mendorong naiknya investasi yang ada, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi akan rendah, karena pendapatan masyarakat yang rendah. Semua perubahan yang terjadi pada daerah yang dirugikan yang ditimbulkan karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah, yang disebut backwash effect oleh Maynard pada tahun 1957. Di samping adanya pengaruh kurang menguntungkan bagi daerah sebagai akibat dari adanya ekspansi ekonomi daerah, tentu ada juga keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja yang baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan oleh spare effect. Andai kata spare effect ini lebih besar dibandingkan dengan backwash effect, tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya di daerah-daerah miskin, spare effect yang terjadi jauh lebih kecil daripada backwash effect yang dialami, sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu akan diduga, yaitu jurang melebar antara kesejahteraan antara kedua daerah yang semakin jauh. Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas dan Hirschman pada tahun 1959 mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Misalnya di suatu daerah dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut makin menyempit, berarti terjadi imbas yang baik karena terjadi proses penetesan ke bawah atau trickling down effect. Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh, berarti terjadi proses pengkutupan atau polarization effect. Maka dapat dikatakan bahwa kalau proses ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah maju. Pada akhirnya, justru mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah miskin, yaitu yang pertama, daerah miskin akan sulit membangun sektor industri dalam keperluan memperluas kesempatan kerja. Penduduk akan berkembang lebih cepat sehingga pendapatan per kapita penduduk akan semakin rendah. Kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran. Yang kedua, itu daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonomi yang tradisional, sehingga senantiasa akan terbiasa ke daerah pertanian. Sedang untuk membangun sektor industri dia menghadapi banyak kesulitan, yaitu seperti kurangnya pengusaha yang kreatif dan kurangnya keterampilan tenaga kerja.
Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut, maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama pada daerah yang masih muda, yang berjiwa dinamis dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Di pihak lain, daerah maju yang pada mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari terjadinya ekspansi ekonomi, pada akhirnya akan mengalami kesulitan, di antara lain yaitu yang pertama, karena daerah yang tersebut yang harus menampung penduduk dari daerah miskin. Lama-kelamaan daerah tersebut akan menjadi terlalu padat, yang memaksa pemerintah setempat untuk memperbesar pengeluaran dan akan menciptakan sasaran publik yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, itu daerah-daerah itu akan menghadapi masalah sosial sebagai akibat dari perkembangan seperti masalah polusi, kerawanan keamanan, dan sebagainya. Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengalami perbedaan pada tingkat kemakmuran masyarakat. Keadaan seperti itu akan menimbulkan rasa ketidakpuas antar daerah yang tidak jarang akan mengarah pada ketidakstabilan politik bagi negara. Bagi suatu negara, ketidakstabilan politik akan sangat merugikan, terutama pada jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan yang bijaksana dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah miskin. Dalam arti ini ada dua golongan, yaitu ada yang setuju dan menentang. Alasan dari kelompok yang kurang setuju atau menolak adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah, yaitu yang pertama, kelompok ini masih percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah. Yang kedua, campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi apabila ditinjau secara keuangan dan kewilayahan, sebab dengan usaha membangun daerah yang terbelakang akan mengorbankan potensi pembangunan yang lebih besar, yang justru banyak terdapat di daerah maju. Untuk membangun daerah terbelakang, pemerintah harus membelanjakan uang dan jumlahnya cukup banyak untuk daerah tersebut. Tindakan itu merupakan penghamburan dana pembangunan dan sekaligus menghambat pembangunan, karena sebenarnya dengan penggunaan dana tersebut dapat dilakukan pembangunan yang lebih baik jika dana tersebut digunakan pada daerah yang sudah maju. Yang ketiga, yaitu tindakan seperti itu dianggap seperti membantu yang gagal dan menghukum yang sukses. Artinya, supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usahanya di daerah terbelakang, pemerintah harus memberikan banyak bantuan dan fasilitas, di mana tingkat keuntungan yang masih rendah dan harus membiayai pembangunan berbagai prasarana yang dibutuhkan. Dana yang dipakai sebetulnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak jika dana tersebut diberikan pada daerah-daerah yang maju, dengan mengingat sumber daya dan kemampuan daerah maju yang lebih tinggi. Selanjutnya, di pihak lain, kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah mengemukakan pendapat yang mendukung gagasan mereka, yaitu bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yang terbelakang, dengan akibat keseluruhan wilayah negara tidak berkembang secara harmonis. Dalam mekanisme pasar, keputusan tentang alokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode atau coba-coba and error. Pengusaha tidak selalu mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak semua keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien. Secara tertulis, akhirnya akan dapat diambil keputusan yang lebih tepat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, mekanisme pasar belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang sangat optimal dan menentukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, selanjutnya, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah, sehingga kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara. Jika daerah tersebut sudah dapat berkembang dan bekerja secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri sendiri dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di masa yang akan datang, proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah tersebut akibat adanya campur tangan pemerintah akan mendorong pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian, mendorong adanya ekspansi kegiatan ekonomi pada suatu daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan itu di samping membantu pembangunan daerah yang terbelakang, sekaligus juga dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang sudah maju. Mengingat tujuan pemerintah bukan hanya semata-mata bersifat ekonomi, tapi juga bersifat sosial politik, jika kegiatan ekonomi yang berpusat pada suatu daerah akan membawa masalah yang cukup rumit, daerah yang bersangkutan akan mengalami kesesakan, permasalahan seperti yang menimbulkan banyak masalah, terutama masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi oleh jika proses pembangunan tidak hanya terpusat pada satu daerah, melainkan tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi kecepatan perkembangan di daerah maju, dan akibatnya dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang dihadapi pada kemudian hari. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah dalam perencanaan untuk mempunyai manfaat yang sangat tinggi di kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dan juga dapat menghindari perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tentram, dapat membantu terciptanya kestabilan masyarakat, terutama kestabilan politik.
Padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu daerah atau negara hendak mengadakan pembangunan secara nyata di mana pembangunan daerah tersebut dapat membantu masyarakat sekitar. Selain itu, dapat memperkecil jurang antara kedua belah pihak, sehingga menciptakan suatu negara yang lebih baik dengan perencanaan. Perkenalkan, nama saya Maderatni Trisnawati dengan NIM 19075111180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Nah, terdapat 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Nah, yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, nah horizontal dan vertikal, di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Nah, yang kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan begitupun sebaliknya, yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Nah, yang ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Nah, selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Nah, hampir semua orang pasti mengetahui bahwa hasil dari suatu pertumbuhan ekonomi, yaitu pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan kekayaan dan pendapatan, dan sebagainya, akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian, harus disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses, di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan fisik, peraturan-peraturan, atau attitudinal yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat ini, pemerintah daerah menggunakan sumber daya pembangunan yang utama, di mana yang pertama lingkungan fisik sebagai sumber daya perencanaan. Nah, pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik atau infrastruktur fisik yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Nah, sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang khusus maupun umum, dan persyaratan-persyaratan tertentu lingkungan fisik. Nah, kebutuhan khusus biasanya mencakup jasa angkutan khusus atau jasa pembuangan limbah. Nah, dalam banyak hal, bentuk-bentuk lingkungan fisik ini bisa dibuat seragam. Nah, dengan kata lain, pemerintah daerah bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia usaha atau industri. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari investasi sektor swasta adalah daya tarik atau attraction atau amenity dari suatu daerah atau suatu kota. Nah, bentuk dari daya tarik atau amenity ini sering disebut kualitas hidup. Nah, dunia industri atau bisnis menganggap livability sebagai suatu faktor lokasional yang penting dan pemerintah daerah berada pada posisi yang terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup daerahnya. Baik, selanjutnya yang kedua, di mana lingkungan regulasi sebagai sumber daya perencanaan. Nah, kita semua memahami bahwa insentif dan kebijakan-kebijakan keuangan merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah daerah sekarang yang dengan sungguh-sungguh mengkaji ulang sistem regulasinya untuk menunjukkan bahwa biaya untuk melakukan kegiatan usaha di daerah mereka mencerminkan keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di daerahnya perlu penyederhanaan sistem regulasi. Nah, misalnya beberapa kota di negara maju belakangan ini telah menciptakan pusat pelayanan bisnis terpadu atau yang biasa disebut dengan one stop. Nah, yang ketiga, lingkungan attitudinal sebagai sumber daya perencanaan. Nah, keputusan yang diambil sektor swasta mengenai ekspansi investasi atau relokasi tidak hanya didasarkan pada data kasar. Dalam kenyataannya, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam feeling atau judgment.
Nah, investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi investasi. Nah, dunia usaha seringkali tidak akan memilih suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal, nah misalnya bersikap anti bisnis. Perkenalkan, nama saya Matthew Sinaga dengan NIM akhir 031. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Menurut Blakely, ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini, yaitu terdiri dari 6 tahap. Yang tahap pertama yaitu pengumpulan data dan analisis data, yang meliputi penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, dan yang terakhir yaitu analisis kapasitas kelembagaan. Untuk tahap yang kedua yaitu pemilihan strategi pembangunan daerah, yaitu meliputi penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan tindakan, dan yang terakhir yaitu penyusunan strategi. Untuk tahap yang ketiga yaitu pemilihan proyek-proyek pembangunan, meliputi identifikasi proyek dan penilaian viabilitas proyek. Untuk tahap yang keempat yaitu pembuatan rencana tindakan, meliputi pra-penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif sumber pembiayaan, dan yang terakhir yaitu identifikasi struktur proyek. Untuk yang tahap kelima yaitu penentuan rincian proyek, meliputi pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha atau business plan, dan yang terakhir yaitu pengembangan monitoring dan pengevaluasian program. Untuk tahap yang terakhir yaitu persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi, meliputi penyiapan schedule implementasi rencana proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targeting and marketing aset-aset masyarakat, dan yang terakhir yaitu pemasaran kebutuhan keuangan. Sementara itu, Ben David Fall menyajikan suatu model tahap-tahap perencanaan yang sedikit agak berbeda dengan skema di atas. Pada bagian tabel yang bisa kita lihat berikut ini ada 3 hal yang menarik. Yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus-menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan. Yang kedua yaitu semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis. Sistem informasi perencanaan seyogyanya mencakup 5 bidang utama. Yang pertama yaitu evaluasi siklus perencanaan sebelumnya, yang kedua yaitu kinerja dari proses pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu penafsiran sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga yang dapat ditarik dan sebagainya. Yang keempat yaitu karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumber daya dan institusi, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nikarata Brianti dengan NIM akhir 178 akan membahas mengenai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, di mana terdapat 5 informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama ada data kependudukan. Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah struktur penduduk atau hierarchy of age bracket yang dikaitkan dengan tingkat pekerjaan atau employment, umur, pendapatan, dan distribusi penduduk menurut pekerjaan selama kurang lebih 10 tahun terakhir, dan Barger of dependency ratio. Tujuan dari analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan karakteristik penduduk tersebut berkaitan dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir target penduduk mengenai kegiatan ekonomi yang diinginkan. Yang kedua ada kondisi pasar tenaga kerja. Nah, data yang berkenaan dengan kondisi pasar tenaga kerja antara lain informasi tentang distribusi pekerjaan menurut jenis kelamin pada setiap industri, informasi tentang pengangguran dan setengah pengangguran di setiap sektor industri paling lama 5 tahun terakhir. Nah, pola pengerjaan dalam suatu masyarakat akan menunjukkan apakah sumber daya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, dan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada karakteristik ekonomi. Data ekonomi yang diperlukan yaitu basis ekonomi suatu daerah, perubahannya dan responnya terhadap perubahan keadaan ekonomi baru. Selain kondisi ekonomi masa lalu dan sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi vitalitas ekonomi juga perlu dikaji. Pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahap yang esensial dalam merancang program pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang keempat ada kondisi fisik atau lokasional. Data yang diperlukan untuk kondisi fisik dan lokasional ini meliputi kajian tentang kondisi dan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, termasuk penilaian tentang sumber daya fisikal seperti pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komunikasi, persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk
daerah tujuan wisata, pendokumentasian terhadap aset lokasional tadi, dan liabilities membantu kita dalam mengidentifikasi keunggulan ekonomi daerah dan tentunya kelemahannya. Nah, yang kelima ada layanan jasa bagi masyarakat. Nah, data tentang jasa-jasa pelayanan sosial, pendidikan, dan rekreasi dan budaya yang tersedia bagi masyarakat juga tentunya diperlukan. Jasa-jasa pelayanan tersebut akan menambah daya tarik daerah sebagai tempat untuk hidup dan bekerja. Selanjutnya mengenai ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitannya. Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah. Yang pertama yaitu ada analisis shift share. Analisis shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar, seperti regional atau nasional. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pekerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Yang kedua ada pergeseran proporsional atau proportional shift mengukur perubahan relatif. Nah, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Nah, pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang pada perekonomian yang dijadikan acuan. Yang ketiga ada pergeseran diferensial atau differential shift. Ini akan membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Nah, analisis shift share dapat disajikan sebagai berikut jika dijadikan dalam bentuk rumus, yaitu perubahan employment pada industri daerah sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan pergeseran proporsi ditambah dengan pergeseran diferensial. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan employment secara nasional dan pergeseran proporsional itu adalah rasio pertumbuhan employment sektor tertentu dikurangi dengan rasio pertumbuhan employment nasional. Jika hasilnya positif, berarti sektor tersebut tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian nasional, demikian sebaliknya. Nah, pergeseran diferensial itu artinya rasio pertumbuhan employment daerah dikurangi dengan rasio pertumbuhan employment sektor tertentu. Jika hasilnya positif, berarti daerah mempunyai daya saing yang kuat. Selanjutnya ada location question. Location question ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas analisis shift share tadi. Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat dari self-sufficiency suatu sektor. Nah, dalam teknik ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pertama kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan dengan industri basic. Yang kedua ada kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut. Jadi, ini dinamakan industri non-basic atau industri lokal. Nah, dasar pemikiran teknik ini adalah teori economic case, yaitu intinya adalah karena industri basic menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Nah, di sini LQ juga dapat dihitung dengan rumus yang tertera di slide, di mana P kecil I adalah pendapatan dari industri suatu daerah, P kecil T adalah pendapatan total daerah tersebut, P besar I adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional atau nasional, P besar T adalah pendapatan regional atau nasional. Selanjutnya yaitu angka pendanaan pendapatan. Nah, angka pendanaan pendapatan ini disimbolkan dengan K, yang berarti suatu perkiraan tentang potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat. Cara menghitung atau rumusnya yaitu dapat dilihat dalam slide, K sama dengan 1/1 min MPC 1 dikali PSY. MPC 1 ini merupakan proporsi pendapatan daerah yang dibelanjakan di daerah. Sedangkan PSY yaitu bagian dari pengeluaran daerah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah. Dengan kata lain, sebagian dari pengeluaran keluar dari daerah tersebut karena mungkin kantor pusat dari perusahaan yang ada di daerah tersebut berada di tempat lain atau karena pola pengeluaran daerahnya. Yang selanjutnya ada angka penggandaan pengerjaan. Angka penggandaan pengerjaan ini dimaksud untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan. Nah, rumusnya dapat dilihat dalam slide, yaitu angka penggandaan pekerjaan sama dengan pekerjaan total per pekerjaan sektor ekspor. Nah, untuk contoh kita dapat lihat di paper kelompok kami.
Untuk selanjutnya ada analisis input-output. Nah, input-output atau 1:0 adalah suatu teknik pengukuran ekonomi daerah atau regional. Nah, teknik ini yang dikenal oleh Vasily Leontin di tahun 1951. Biasanya digunakan untuk melihat keterkaitan atau link antara industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada rasio penduduk pekerjaan atau RPP. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja adalah dengan cara menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektornya. Nah, analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk pengerjaan atau population employment ratio. Adapun rumus dari population employment ratio ini adalah rasio penduduk dikurangi pekerjaan sama dengan jumlah penduduk suatu kota atau daerah per jumlah pekerjaan secara sektoral. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya Rezi Kirsang dengan NIM 006, yaitu mengenai identifikasi daerah tertekan atau tipologi klasen. Yang pertama, menurut klasen, daerah tertekan adalah daerah tertinggal seperti kondisinya tidak menguntungkan, yaitu kurang dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, untuk poin-poin yang dapat kita ambil yaitu mengenai ciri-cirinya, yaitu yang pertama tidak dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Bahkan misalnya dalam satu industri, misalnya industri transportasi, farmasi, pertambangan, atau industri pariwisata. Dan yang kedua adalah tidak memiliki potensi sumber daya, yaitu sumber dayanya tidak memiliki potensi walaupun sudah dieksploitasi sebelumnya. Dan untuk poin yang ketiga yaitu tenaga kerja lokal tidak memiliki keterampilan, atau keterampilannya itu tidak memadai kualifikasi tenaga kerja pada saat ini, atau industri modern. Dan poin yang keempat yaitu produktivitas daerah tersebut sangat rendah. Dan untuk garis di atas yaitu mengenai perencanaan. Nah, untuk teori sebelumnya, teori-teori pembangunan keruangan yang berkembang ini adalah terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an yang mendorong perencanaan, yaitu di bagian kedua di negara-negara industri seperti yang di sini adalah Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, untuk memecahkan permasalahan regional yang cukup krusial, yaitu permasalahan daerah-daerah tertekan atau tertinggal. Daerah-daerah seperti ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga daerah-daerah seperti ini tidak mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya dan tidak berperan dalam menumbuhkan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu penanggulangan atau hal-hal yang dapat dikerjakan untuk menanggulangi daerah-daerah seperti ini adalah yaitu di poin ketiga, yaitu pada garis penanggulangan. Yang pertama adalah pemberian sejumlah dana, yaitu seperti dana tertentu atau yang berasal dari pemerintah. Yang kedua yaitu memperbaiki infrastruktur lokal, yaitu dari dana yang diberikan sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga adalah menyediakan layanan sosial minimum, yaitu seperti tunjangan kesehatan. Yang keempat adalah pelatihan kembali tenaga kerja atau retraining. Dan untuk poin yang keempat atau garis keempat yaitu mengenai pendapat atau tulisan dari Klasen dan Drewe, yaitu yang menjelaskan yaitu jika yang menangani semua ini atau daerah tertekan inilah pemerintah, maka penduduk dalam usia kerja harus dilatih kembali. Dan kalau pada saat ini seperti training yang diberikan pemerintah pada masa COVID-19. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagan, yaitu dengan menggunakan pendapatan. Nah, di sini Klasen mengajukan suatu teknik sederhana, yaitu dengan membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional. Seperti yang ditunjukkan yaitu pada tabel di samping, yaitu tabel 72, yaitu pada tabel tersebut tampak bahwa ada 3 macam daerah yang menghadapi permasalahan yang berbeda, yakni kategori 2, 3, dan 4. Seperti tampak pada tabel tersebut, di daerah 2 adalah daerah dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, dan untuk tipe yang ketiga adalah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Dan daerah tipe yang keempat adalah daerah dengan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan rendah dan merupakan daerah yang menjadi perhatian utama bagi para perencanaan pembangunan daerah. Demikian materi yang kami bawakan, jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih.